Warga untuk mulai. Mudah-mudahan tiba-tiba berujul jadi 1.000 gitu. Ya, berapapun nanti yang hadir, diskusinya tetap lanjut aja. Nggak apa-apa, nanti semakin interaktif. Siap, insya Allah. والذي خلق السماوات والأرض وإلى الله المصير وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يدخل الأبصار يولد الليل والنهار إن في ذلك لآيات بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مسلوفا عنه وحظهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان رحمة ثم نزعنا منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير أفمن كان على محنة من ربه ويخشى إنه من قبله من العذاب فأزاقناه ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يفرق على الأحزاب إلا بما ولا ولكن لا يعلمون إنما قال قول المؤمنين أم يقولون افترى قل فأتوا بأشر سور مثله مفتريات ودعوا أبناءكم من الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في ورسوله ويخشى الله ويتقي أولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تفسدوا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولا
Umi ini dari mana? Mbak Farda, Ya, dengan siapa nih? kalau Ya, Bu. teman-teman dari non hebat member itu boleh ikutan apa enggak ya? Ini dengan siapa? Bunda siapa ini? Saya ngikuti kebijakan fasilitator hebat aja. Monggo. Artinya kalau memang untuk kebermanfaatannya lebih luas, ini nggak masalah. Monggo, silahkan. Dengan Bunda Rita ya, ini tadi ya? Atau Bunda Erli? Ya, ini lagi. Gak apa-apa, ini bagus tapi nih. Apaan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah 19.31. Kita mulai aja ya, Mbak Farda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayah. Oh, ada ayah. Jadi sapanya tetap dengan ayah bunda ya, walaupun materi pada malam hari ini sepertinya khusus untuk bunda ya Mbak Farda. Tapi insya Allah ayah-ayah hebat ini adalah pendukung-pendukung sejati bunda-bunda hebat juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul, mengosongkan gelas lagi, belajar lagi malam ini bersama Mbak Farda dari Hebat Surabaya. Mudah-mudahan dengan materi malam ini bisa jadi bunda yang jauh lebih hebat dari sebelumnya, gitu ya. Ini pelajaran yang never ending kayaknya ya, Mbak Farda. Ini sebenarnya untuk malam ini itu dikhususkan untuk member hebat, tapi insya Allah untuk lebih meluaskan lagi manfaatnya, monggo pada ayah bunda semua yang misalnya ada temennya yang dirasa perlu untuk ikut, dipersilahkan untuk memberikan link Zoom pada malam ini pada yang non-member pun nggak ada masalah. Insya Allah biar tambah rame, tambah luas manfaatnya. Mbak Farda, saya bacakan kurikulum vitae-nya dulu kali ya. Sebentar, tadi sudah di-share di mana ya? Oh, Mbak nggak ada ya, Mbak? Atau Mbak Farda langsung aja nanti yang memperkenalkan diri boleh ya? Pre-memori aja Materi yang sebenarnya ada ya. di saya tadi. Ya, Jadi pre-memori aja ya. Dengan Bunda Erli. gitu ya, langsung boleh ya sebelum kita share materinya, mungkin kata-kata pembuka sekaligus memperkenalkan diri secara lebih detail dari Mbak Farda. Monggo Mbak Farda silahkan. Iya, suaranya Bunda Erli. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan terima kasih kepada komunitas hebat, kemudian pada rekan fasilitator hebat semuanya ya yang sudah hadir malam ini. Masya Allah, udah lama rasanya saya tidak bersua dengan grup ini, grup hebat itu ya. Halo, masuk ya suaranya? Iya, secara sepintas kenalannya aja ya Bunda Erli ya. Jadi saya ibu dari 3 anak, yang paling besar umur 9 tahun, kemudian 4 tahun, dan 2 tahun, mau 2 tahun ini. Nah, seperti itu. Kesehariannya saya ya ngurus anak-anak itu, kemudian concern dengan kesehatan mental ibu dan anak, serta ketahanan keluarga. Kemudian gabung di beberapa komunitas yang concern dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga ya. Ujung-ujungnya concernnya di situ. Kemudian kesibukannya selain ibu rumah tangga, saya lagi seru-serunya belajar tentang self-care project. Intinya adalah bagaimana berusaha mencari tahu jawaban untuk meningkatkan kewarasan atau kebahagiaan, atau lebih mudahnya lagi bagaimana sih khususnya untuk ibu rumah tangga ya itu bisa menjalani memiliki kualitas hidup yang lebih baik seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bunda Erli, pengantar dari saya, dan malam ini saya menyampaikan salah satu toolkit atau sesuatu alat atau keterampilan dari self-care project yang menurut saya penting banget dikuasai, minimal tahu deh caranya seperti apa, sebagai salah satu cara kita untuk menjaga kewarasan dan menghadapi tantangan peran kita sehari-hari. Alhamdulillah, Masya Allah. Walaupun sibuk ya di domestik maupun komunitas, Mbak Farda masih mau meluangkan waktu malam ini untuk kita belajar bersama pada malam ini. Mudah-mudahan ayah bunda semua, bundanya terutama ya, ayahnya sebagai motivator ulung, motivator utama, pendukung dan support system yang nggak kalah pentingnya untuk bisa belajar pada malam ini. Kita langsung share screen aja ini, Mbak Farda. Boleh. Oke, kita langsung ke Terima materi kasih ya. sudah dibantu. Oh iya, sebentar. Nah, sebelum sambil nunggu share materinya, iya, boleh ya jadi sambil interaksi di kolom chat ya Bunda Erli ya, biar nggak berasa kita berdua dialog sendiri gini ya. Ya, silakan. Nah, dari skala saya ingin tahu nih, bagaimana kabar Bunda sekalian di detik ini ya, saat ini jam 19.37. Kalau saya kasih rentang skala 0 sampai 10 ya, kondisi emosinya yang dirasakan saat ini apa, dan skalanya berapa dari skala 0 sampai 10. Boleh ditulis di kolom chat ya. Contohnya kayak saya mungkin saat ini saya ngerasa excited banget, lagi bersemangat di skala 7,5 lah. Nah, saya ingin tahu nih kabar emosinya para bunda atau ayah sekalian di saat ini, di jam 19.37 nih. Boleh ditulis di kolom chat? Silakan. Bunda atau ayahnya mau nulis juga silahkan. Berapa nih nilainya untuk kondisi pada malam hari ini? Ya, iya, Bu. Belum ada nih yang nulis di chat. Ayo, Bun. Mau dibantu ngetik Karena nggak? Oh, ini. karena ini penting banget nih. Ada 7. Bunda siapa? 7. Bunda Bunda Munawaro, Munawaro. apa emosinya? Bunda Munawaro boleh tahu ditulis lengkap dengan emosinya, nama emosinya. Emosinya apa di skala 7? Bunda Mbak Dea Maghrib Lala. gimana? Rate Bunda 8,5 Rita, itu Bunda apa, Sekolah Bunda? 9. Bunda Lala, apa emosinya di rate 8,5? Ini kita bacain punya Bunda Rita. Sebelum maghrib 5, ba'da salat maghrib 7, sekarang 9. Semangat. Masya Masya Allah ya. Allah.
Iya, ambil lagi yang baru. Bunda Munawaro 7 happy Mbak Farda. Happy-nya 7. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang di bawah 3 nggak ya? Di bawah 5 Oh ya. deh, di bawah 5 deh. Bunda Nurwening, senangnya 8. Senangnya 8. Oke. Oke, oke. Hebat. Nah, terima kasih ya. Jadi ini nanti very happy Ibunda atau Ayah Lala ini. Fotonya Bunda. laki-laki. Bunda ya. Masya Allah. Iya. Nah, kenapa saya meminta untuk share itu nanti waktu di tengah sesi nanti akan saya jelaskan relate-nya apa ya. Oke, Bunda Lala. Iya, Bunda Lala. Oke. Nah, sekarang saya mau ngajak para bunda dan ayah untuk sebelum sibuk kita diskusi bareng-bareng, saya akan mengajak sebentar untuk melakukan relaksasi meditasi secara formal ya. Caranya seperti apa? Boleh lihat saya ya, kelihatan jelas ya di layar. Saya akan menginstruksikan bunda sekalian untuk mencari posisi yang nyaman, paling nyaman saat ini dengan berhadapan dengan layar gadgetnya masing-masing ya. Saya kan pakai HP, jadi saya hadapkan HP. Boleh duduk bersila, boleh yang mungkin lagi rebahan menyusui off cam, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting bunda merasa nyaman. Mau selonjoran juga boleh. Tapi yang jelas bunda mendengarkan instruksi saya. Ya, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa. Saya bisa. Bisa ya, oke. Saya ingin posisinya duduk bersila. Bisa, oke. Terima kasih feedbacknya Bunda Winda, Bunda Daru. Oh, Mbak Daru ya. Oke, kalau saya duduk bersila, silahkan pejamkan mata ayah bunda sekalian. Tangannya menyentuh di paha bagi yang duduk. Kalau yang bagi rebahan, silahkan posisikan dengan nyaman. Boleh terlentang, boleh menghadap kiri atau kanan. Lalu tegakkan tulang punggung dan sadari kaki ataupun paha yang berdekatan dengan dinginnya lantai atau alas duduk ayah bunda. Ketika saya bilang inhale atau tarik nafas, silahkan tarik nafas selama 4 hitungan. Oke, kita akan coba dan dengarkan sesuai dengan aba-aba saya ya. Kita mulai dulu. Inhale, tarik nafas. Tahan 4 ketukan. Hembuskan perlahan lewat mulut. Oh, biru ya. Duriba. Lagi, tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Lakukan kembali. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Ulangi yang terakhir kali dan pastikan Bunda mendengarkan apapun yang ada di sekitar Bunda. Amati saja tanpa melakukan penilaian apapun. Terima saja. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke, cukup. Terima kasih. Nah, saya ingin tahu ini responnya ayah bunda. Setelah kita melakukan meditasi relaksasi tadi, apa yang dirasakan? Dirasakan, boleh tulis di kolom chat. Apa yang dirasakan, kemudian apa yang didengarkan, dan apa yang paling terasa berbeda dari sebelum sampai sesudah kita melakukan relaksasi ini. Ada yang mau menuliskannya di kolom chat, silahkan. Saya dulu. Boleh, silahkan apa Mbak Erli? Tadi exciting ya, sekarang lebih tenang. Oke, Bunda Puji, lebih lega, lebih plong. Oke, Mbak Darwi bilang lebih relax ya, lebih terasa santai. Iya, ada yang merasa nafasnya lebih teratur? Atau justru terasa menggap-menggap?
Oke, nggak apa-apa. Nanti ngikutin ya, Bunda Sri. Oke, terima kasih tadi yang sudah nulis di kolom itu. Sebenarnya relaksasi yang benar itu apakah seperti itu atau harus tarik nafas? Ya, jadi terdengar sederhana, tampak sangat sederhana, tapi kalau dijelaskan secara ilmiah dan penelitian itu banyak banget manfaat dari kita meditasi relaksasi seperti tadi ya. Kalau yang tadi itu metodenya adalah square square pernafasan square atau square breathing. Jadi pakai 4 ketukan, 4 ketukan, 4 ketukan. Jadi 4 inhale, 4 tahan, 4 exhale. Jadi kayak seperti bentuk segi 4 gini. Ada banyak metode, nanti saya jelaskan di belakang, tapi secara umum hal-hal yang teknik kita lakukan tadi termasuk mengenal emosi dan skala, itu bagian-bagian kecil dari kita belajar mindfulness. Ada yang pernah dengar tentang kata mindfulness ini sebelumnya belum kan ya? Maksudnya pernah dengar sebelumnya nggak sih tentang mindful ini? Mindfulness dengan L-nya 1, bukan L2 ya. Nanti akan beda-beda artinya kalau L-nya 2. Saya yakin ini para ayah bunda pasti sudah mulai sering dengar ya, apalagi sejak zaman pandemi, itu mulai muncul tuh banyak sekali awareness tentang kesehatan mental. Lebih tenang, rileks, tapi rasanya penuh gitu ya, penuh yang bikin rileks. Oke, tenang, nyaman. Oh, sip, sip, sip ya. Boleh next selanjutnya, slide-nya Mbak Erli. Jadi mindfulness itu sebenarnya, oke, ini perkenalan ya, itu foto saya dan keluarga saya, seperti itu. Mindfulness itu adalah salah satu keterampilan dari 3 keterampilan dasar self-care project. Jadi self-care project itu sendiri saya gagas bagaimana seorang perempuan yang perannya sebagai individu, sebagai ibu dan istri, serta peran-peran yang lain, dia punya keterampilan untuk menjaga kesehatan mentalnya, fisiknya, dan keseimbangan hidupnya. Nah, ada 3 keterampilan dasar yang minimal saya bilang harus dikuasai. Pertama adalah mindfulness ini. Yang kedua adalah bagaimana menjaga dari sisi nutrisi. Kemudian ketiga adalah tentang bagaimana menjaga diri dengan tidur yang berkualitas. Nah, mindfulness ini menjadi fondasi keterampilan dasar self-care ini yang harus dipegang dulu ya. Keterampilannya seperti apa? Kalau bahasa awamnya adalah berkesadaran ya, berkesadaran bagaimana memberikan fokus perhatian pada situasi saat ini. Kalau bicara sejarahnya panjang, penelitiannya juga banyak. Sederhananya memang ini awal mulanya itu diambil dari budaya agama Buddha seperti itu oleh Kabat-Zinn. Nah, kemudian dibawa oleh beberapa ahli-ahli psikolog yang lebih dibuat secara ilmiah untuk pendekatan secara ilmiahnya. Nah, menariknya mindfulness ini sebenarnya dalam Islam itu di hampir bersamaan istilahnya diksi atau variabelnya itu sama dengan muraqabatullah. Jadi bagaimana kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Perbedaannya, kalau mindfulness yang teori Kabat-Zinn dan pada umumnya itu hanya bersumber pada kesadaran yang mengutamakan sisi sadar pikiran otak kita tanpa mengembalikan pada sisi ketauhidan. Sedangkan kalau mindfulness dalam Islam, bahkan Ustadz Nurman Alikan itu pun juga melakukan meditasi relaksasi dengan pendekatan Islam, yaitu tadi muraqabatullah, bagaimana semuanya kita terkoneksi dengan ketauhidan kita kepada Allah, kita selalu merasa diawasi, ihsan bahwa ada zat loh yang mengawasi kita, ada sesuatu yang terhubung di balik kekuatan alam inilah, seperti itu ya. Nanti kita lebih banyak prakteknya karena manfaat mindfulness ini teman-teman tidak bisa didapatkan rasanya atau istilahnya ruhnya itu nggak bisa didapatkan, manfaatnya itu nggak bisa dirasakan kalau tidak praktek. Jadi kalau teman-teman ngerasa ikut kelas ini, sesi ini terus sudah nggak praktek, saya yakin tong kosong, nggak ada manfaatnya yang dirasain ke diri sendiri sama sekali. Karena seperti olahraga, dia harus dilatih minimal sebulan lah ya, atau 3 minggu lah, 3 minggu itu benar-benar baru kerasa. Kalau di kelas-kelas self-care saya minimal saya latih 1 minggu, itu pun konsisten dalam kegiatan-kegiatan harian. Nanti ketemu polanya, nah itu pun setiap orang punya level advance-nya masing-masing. Tapi bukan berarti ini sesuatu yang dicapai ya, sifatnya prestatif gitu bukan. Tapi mindfulness ini sifatnya
repetisi, jadi kayak olahraga. Bahkan saya sendiri tuh sering masih istilahnya apa ya, keplecuk kalau bahasanya orang Jawa. Tiba-tiba nggak mindful nih, nah kayak gitu. Sampai sini saya akan bicara kasus-kasus yang relate aja deh. Jadi sebagai seorang bunda ya di rumah itu kondisi yang nggak yang contohnya yang nggak mindful itu seperti apa? Siapa di sini yang kalau masak nasi lupa nyetekin tombol magic jar-nya? Pernah kejadian nggak? Atau mungkin kita banyak satu geng gitu ya, Mbak Erli? Erli pernah? Pernah. Mau masak mau masak sayur asem gitu ya, mau masukin garam keliru gula. Nah itu kondisi-kondisi yang nggak mindful sebenarnya. Kemudian kita berlagak multitasking pagi hari kedabukan kemelungsung gitu ya, nggak taunya mau nganter anak itu jilbab kebalik gitu loh, jahitannya jilbab tuh kebalik ya, kebalik gitu ya, yang di luar dipakai di dalam, yang di dalam dipakai di luar gitu ya, kayak gitu. Ada yang mau ngasih contoh lagi nggak? Kita nggak sadarnya kita tuh yang relate banget kasus ibu-ibu tuh apa? Yang paling sering itu memang magicom itu ya. Saya pernah survei di kelas. Jadi lupa nyetekin, kemudian salah masukin bumbu, kemudian bahkan yang mohon maaf ya lucu juga itu lupa merasa udah bonceng anak mau pulang tapi anaknya tuh belum naik gitu loh Berli. Jadinya ngerasa sudah membonceng anak sampai rumah loh, anakku mana, karena saking nggak mindfulnya ngerasanya tuh sudah dicengkok gitu loh, ternyata tuh belum. Itu juga ada yang kasusnya seperti itu. Yang sering itu lupa mau ngambil sesuatu, tapi sesuatu apa yang mau diambil nggak tahu, lupa. Warahmatullahi Iya wabarakatuh. iya, kita jalan ke ruangan apa terus mau ngapain tuh lupa, kita balik lagi tadi mau ngapain ya gitu ya. Iya, betul kayak gitu. Nah oke, ini di kolom chat ada bilang, Dokter Munawarah Fitria, apakah multitasking itu dan sama dengan tidak mindful? Iya, memang benar. Bukan sama dengan ya, tapi kondisi mengerjakan sesuatu dengan multitasking itu adalah yang memicu kita menjadi tidak berada Farah, pada kondisi yang mindful. anak PR Quran Seperti itu Hadis ya. ya. Jadi secara umum mindfulness itu adalah sebuah keterampilan perspektif berpikir yang kita berkesadaran merasakan segala sesuatu yang terjadi saat ini tanpa ada penilaian, tanpa ada penghakiman, sehingga kita diharapkan bisa merespon lebih rasional dan lebih waras. Next, slide selanjutnya. Tadi Mbak Didin bilang lupa rokaat saat salat, itu juga bisa masuk Mbak. Kemudian ya, Bunda Winda, saya sering mau ngapain, lihat apa-apa, jadinya aktivitasnya double-double bener. Itu nanti bisa selanjutnya saya Salah jelaskan ya. ya. Jadi, pikiran kita, Fotonya. Kak penelitian terapi itu, secara penelitian Fotonya. itu dalam sehari itu ada sekitar 70.000 pikiran yang semeliuran. Kayak gini. Jadi, Aku perlu bahkan membayangkan kita posisi kita lagi di kelas ini ya, di kelas ini saya yakin Bunda pasti nggak mikir cuma tentang mindfulness nih, pasti dia mikir anakku yang ini belum makan malam, oh yang ini nanti ada arisan jam segini, oh yang ini PR-nya anak-anak ya kan. Jadi di satu waktu itu otak tuh mikirnya banyak. Ada istilahnya tuh mental load, jadi beban mental yang kerja otak perempuan itu lebih berat, lebih besar dibandingkan laki-laki. Dan ada penelitian yang menyebutkan bahwa karena beban mental atau kerja mental otaknya perempuan itu lebih besar, akhirnya perempuan itu membutuhkan tidur yang lebih lama dibandingkan kebutuhan tidurnya itu lebih lama dibandingkan laki-laki. Jadi kita punya alasan Bun kenapa rebahnya lebih lama gitu ya, karena sebenarnya karena kerja otaknya perempuan tuh banyak gitu ya. Kita duduk aja gini tapi pikirannya tuh bercabang kemana-mana gitu ya. Nah kayak gambar ini nih, kayak serba apa aja semua dipikirin. Next. Nah, multitasking itu kondisi cara kerja kita mengerjakan sesuatu yang menyebabkan otak kita kesulitan untuk mencapai posisi mindfulness. Seperti itu ya teman-teman. Tapi ada yang bilang, loh, tapi kan perempuan itu katanya fitrahnya multitasking, Mbak. Ada yang bilang gitu ya.
Atau mungkin kita pahami seperti itu ya. Iya, benar memang secara struktur otak tuh ada bagian otak jembatan hitam dan abu-abu gini ya, yang pernah saya baca, itu memang secara fitrah perempuan itu diberi kekuatan karunia untuk multitasking. Kemudian perempuan itu bisa mengerjakan banyak hal secara sekaligus. Betul, tapi ada tapinya. Sejauh sepemahaman saya, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang sifatnya multitasking itu bagi aktivitas yang sifatnya teknis dan satu rumpun. Dan itu pun memiliki batas maksimal mengerjakan ya. Jadi contohnya, terutama kita sebaiknya menghindari pekerjaan yang sifatnya mental, atau mental itu mesti berpikir, thinker yang bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau hanya satu rumpun pekerjaan, contohnya masak nasi, masak di dapur, contohnya masak nasi, nyalain kompor, cuci piring, itu masih mungkin pun. Ya, tapi kalau bayangkan Bunda harus kayak gini, masih nyimak WA Zoom, kemudian juga sambil masak numis gitu ya, terus sambil HP-nya ngomongin anak, pasti ada yang nggak beres, entah ada yang gosong lah, ada yang clean, nah seperti itu, karena tidak satu rumpun dan sifatnya bukan teknikal yang minim menggunakan aktivitas mental ya. Dan itu pun jika pengguna itu bisa melakukannya, itu akan memperburuk kondisi otak kita ya. Jadi salah satu yang membuat kita kadang terjebak dengan stigma multitasking ini adalah kita merasa perlu dianggap jadi ibu yang baik, jadi ibu yang oke, jadi ibu yang sempurna atau supermom karena aku loh bisa ngerjain banyak hal sekaligus, look at me. Nah, hati-hati ya Bun ya, itu kadang bisa menjadi stresor internal kita ataupun pemikiran distorsi yang menjebak kita ya, agar kita melakukan multitasking. Padahal secara faktanya kerjaan kita tuh nggak beres semuanya sebenarnya, karena alih-alih kita pengen dianggap sebagai ibu yang baik dan bisa mengerjakan multitasking karena menganggap ibu itu bisa segalanya. Ya, jadi harus hati-hati dan harus aware ya batas limit diri. Selanjutnya, next. Di chat tadi ada apa ya? Oke, Bunda Rita tanya nih. Maksudnya dari Bu Rita, Mbak. Oh. Nah, maksudnya tanpa penilaian, tanpa penghakiman itu seperti apa? Oke. Tadi kan waktu kita sesi meditasi relaksasi kan saya sempat bilang di inhale exhale yang terakhir, silahkan dengarkan, terima semua yang terjadi di sekitar Anda tanpa ada penghakiman, benar ya? Nah, seperti layaknya kita jepret foto gitu loh Mbak Erli. Jepret, itu yang kita lihat itu apa? Cukup sampai situ, tidak perlu dikasih embel-embel analisa, penilaian, justifikasi. Contohnya, saya klik di sini, lihat layar saya ya, yang kelihatan ini adalah fotonya apa, screenshot profilnya Mbak Erli ya. Jilbabnya pink ya Mbak, benar ya, kamera saya kecil. Jilbabnya pink. Kalau saya mindful lihat Mbak Erli, saya akan hanya fokus Mbak Erli sekarang faktanya sedang memakai jilbab warna pink dan berkacamata, backgroundnya apa itu Mbak? Daun ya, daun coklat ya. Betul. Oke. Tapi kalau saya bumbui dengan penilaian dan penghakiman, kayaknya nggak cocok deh Mbak Evi pakai pink, backgroundnya itu coklat, wajahnya itu jadinya kamuflase sama layarnya, kalah karena warnanya cerah. Nah gitu tuh Mbak Evi itu kacamatanya kayaknya sudah waktunya itu agak dinaikin dikit karena sudah melorot. Apa Mbak Evi sekarang sudah ngantuk ya? Panjang jadinya. Benar? Nah, itu yang namanya penilaian, penghakiman, analisa yang berlebihan yang membuat kita, kalau bahasanya anak gaul sekarang tuh overthinking gitu loh. OVT, overthinking. Kalau nggak gitu, nanti saya kasih contoh lagi ya yang relate, karena mindfulness ini memang bahasanya abstrak Mbak Erli, lebih masuk ke contoh relate kasus, tapi latihannya harus dengan teknik-teknik nanti yang saya kasih tahu ya di belakang. Nah, balik lagi ke slide. Pernah nggak kepikiran, pertanyaan saya, pernah nggak di situasi sesi contohnya cuci piring, tapi pikirannya tuh jalan kemana-mana. Nanti masak apa ya? Waduh, habis ini pulang jam sekolahnya kakak, belum masak telur. Oh iya, telurnya kan habis, belum beli. Oke, oh nanti sore waktunya ngaji kajian. Tapi aku belum hafalan nih, belum murojaah. Oh iya, nanti malam lah. Kesan yang kita pakai, kesan yang lagi kita lakukan sebenarnya cuci piring ya.
cuci piring di depannya wastafel gitu, tapi pikiran kita jalan-jalan loncat dari sini. Itu namanya monkey mind. Atau pikiran yang kayak monyet, loncat ini, tapi kita nggak fokus. Padahal kalau kita mindfulness itu kita cukup mencuci piring dan menikmati. Menikmati ini bukan berarti melambat ya, tapi benar-benar menyadari sesadarnya kalau saya lagi aktivitas cuci piring, saya fokusnya ke air, ke wanginya sabun, ke derasnya air, dan kemudian apa istilahnya? Banyak cara yang kita lakukan untuk menikmati air ini segar gitu ya. Nah, kalau kondisinya meditatif, nanti kita capai meditatif, kemudian minim penilaian akan pikiran-pikiran yang jalan-jalan. Bahkan kalau seandainya pikiran itu banyak ya, kita cukup mengawasi pikiran kita. Jadi kata kuncinya, pikiran kita itu bukan realita. Dan tugas kita di mindfulness itu adalah belajar mengawasi pikiran, mengamati pikiran kita yang sedang jalan-jalan tadi, Kak Erli. Nah, kalau kondisinya sudah relax seperti itu, muncullah biasanya tuh banyak insight, banyak hikmah, banyak ide-ide segar, kemudian banyaknya informasi atau aha momen gitu ya, itu biasanya muncul. Nah, makanya kenapa nanti di belakang itu ada tantangan mindfulnya itu ketika bermain dengan air. Kenapa? Karena biasanya yang sesi bermain dengan air atau segar itu memicu banyak sekali ide-ide segar. Saat mandi, di kamar mandi, cuci piring, cuci baju, nyiram tanaman, minum air putih, cuci muka, itu biasanya akan memunculkan ide-ide segar karena kondisi state kita lagi mindfulness ya. Siapa sini juga yang kalau mau tidur justru nggak bisa tidur karena pikiran idenya mulai banyak. Sering Mbak kayak gitu. Mm-mm. Jadi malah melek dan akhirnya kancilen. Nah, kancilen. Kecilan Bahasa Iya, itu nanti latihannya di mindful sleeping. Jadi bagaimana mindful ketika memulai tidur, ada latihannya juga. Next dulu Mbak. Tapi kunci dasarnya adalah di latihan meditasi relaksasinya tadi ya. Selanjutnya, nah mantranya tadi ya, saya sudah sampaikan bahwa pikiran yang terlintas di pikiran kita itu bukanlah realita. Yang menjadi realita atau fakta adalah apa yang terjadi di kita lihat dan tanpa ada penilaian. Kenapa? Karena gini, perempuan selain dibekali oleh kemampuan tadi ya multitasking, kemudian mental load-nya itu juga banyak, kerja otaknya juga lebih berat dari laki-laki. Perempuan itu cara pola berpikirnya itu kan konvergen ya, jadi bercabangnya tuh banyak kayak gitu. Tapi bukan berarti tanpa alasan. Sebenarnya Allah kasih karunia pikiran kita bercabang itu karena kita bisa melakukan dengan peran-peran kita itu jadi lebih baik ya. Walaupun sebenarnya itu juga perlu strategi dan manajemen yang membuat kita apa sejahtera gitu ya, sejahtera secara psikis, secara emosi dan tidak membuat kita jadi kebelanjur kalau bahasanya orang Indonesia, orang Jawa itu ya. Nah, ibu-ibu pernah, saya pasti bilang yakin deh, pusing, ngerasanya tuh kayak seharian tuh nggak ngapa-ngapain ya. Tapi tuh pikiran tuh rasanya capek banget, penat banget, penuh banget. Pernah apa pernah nih? pernah pastilah. Pasti kan? Nah, saya sampai bilang ada kayaknya aku gini sejak jadi ibu dia dulu kalau masih lajang kayak mikir-mikir diri sendiri nggak sampai kayak gini banget gitu ya. Karena yang dipikirin kan cuma diri sendiri ya. Ada pun katakan mikir orang lain tuh nggak sebanyak kalau udah jadi ibu ya ternyata. Aduh, jadi banget ternyata. Nah, artinya kita perlu nih keterampilan untuk bagaimana sih membuat pikiran kita lebih sejahtera. Karena istilahnya kalau saya bilang ke teman-teman di kelas itu ya, self care ini sebenarnya kayak APD. Jadi alat pelindung dirinya seorang perempuan. Kenapa? Karena untuk bisa kerja, bisa perform, bisa produktif, kita tuh pasti perlu tameng melindungi diri kan. Kalau enggak kan kita bakal kena resiko kerja kita apa nggak kayak itu. Nanti kayak kita mulai kelelahan, kemudian kita mulai kecapean, banyak pikiran, pusing, nggak karuan, terus kita akhirnya mager gitu padahal sehari itu nggak ngapa-ngapain. Ini pertanda loh kalau kita sedang kelelahan, kewalahan, ataupun dengan gejala-gejala yang lainnya ya. Dan manfaat dari mindfulness itu bisa dilihat di slide itu self awareness kita
itu meningkat. Jadi lebih kenal pikiran kita, lebih kenal emosi kita, hubungan relasi makin baik ya, kemudian kesadaran sosial, dan yang terpenting itu terasa banget biasanya adalah stabilitas emosi kita. Next. Ingat mantranya ya, pikiran kita bukanlah realita. Sederhananya selain dimaknai dengan berkesadaran, mindfulness ini adalah hadir kini saat ini. Jadi fondasi kita bisa mencapai di level state of mindful itu adalah sadar nafas, ya. Sadar nafas ini menjadi salah satu rahasia kenapa Allah itu menciptakan hidung dan bernafas dengan saraf simpatik atau parasimpatik ya, yang tidak kita sadari gitu ya. Tujuannya agar menjadi anchor atau jadi pemicu kita untuk mindful ya, sadar setiap nafas bahwa kita ini hidup seperti itu. Jadi ingat kuncinya adalah di sadar nafas ini dengan memanfaatkan seluruh indera diri kita ya. Dan mindfulness ini akan menggiring kita. Mbak Farda nge-freeze nih kayaknya. Mbak, kita tunggu sebentar. Mbak Farda masih nge-freeze ya. Sabar nggih, Ayah Bunda, kita tunggu Mbak Farda masuk lagi. Oh ini, alhamdulillah sudah masuk lagi. Oh, saya kelempar ya kayaknya ya. Iya, benar. Jadi harus Iya. diulang nih. Ngomong dari mana tadi Mbak Farda ya? Sampai sadar nafas ya. Iya, betul. Oke. Jadi kunci untuk kita sampai ya, bahasa saya kita sampai, bukan meraih sebagai prestasi, tapi kita berusaha gimana terampil untuk mencapai kondisi mindful itu kuncinya di sadar nafas. Jadi menghayati nanti akan membawa diri kita lebih menikmati pergiliran itu dari momen ke momen dalam kehidupan. Nah, ini nanti membawa kita lebih rileks. Kalau bahasanya di Ustadz Hari almarhum, kita lebih rileks, kita lebih optimis, kemudian kita lebih nggak ambisius gitu ya, ambisius itu lebih. Masya Allah, saya belajar banget akhirnya gitu ya, insight Ustadz Hari bilang, tenang Bunda, yang rileks, nanti optimis aja sama anak-anak tuh justru dari pintu masuk mindfulness ini. Jadi ketika ngerasa, oh ini gitu rasanya rileks sama anak, oh ini gitu artinya saya tuh optimis melihat fitrahnya anak-anak, nggak lagi lihat kanan kiri, nggak lihat lagi susu berlomba dengan keluarga lain atau anaknya orang lain gitu ya. Terus nggak lagi ngerasa aku udah yang baik belum ya untuk dampingin anak-anakku tuh aku harus gini, aku harus sempurna. Itu udah nggak gitu lagi. Fase itu alhamdulillah terlampaui dengan baik dengan pintu masuk mindfulness ini. Dan terpenting menikmati momen itu tadi. Jadi menikmati momen itu saya gambarkan gini, kasus yang relate ya. Buat bunda sekalian yang mungkin masih sibuk dengan anak kecil gitu, atau mungkin yang lagi menghadapi kasus tantangan anak pra remaja. Itu kadang kalau kondisinya lagi crash dengan anak tuh kan bayangannya, ini kenapa ya masalahnya, kenapa ya, terus kita kan merungsung nggak nyaman gitu ya, ya ada masalah apa sih kayak gini nih, kapan ya riuhnya sama anak-anak kecil ini selesai ya, kapan ya kok pagi, dari pagi ke pagi hari lagi gitu ya. Nah kalau kita punya keterampilan mindfulness ini, sekitar kita yang rasanya itu kayak berlomba, rasanya itu kayak dikejar kereta dari pagi terus lihat kanan kiri, itu kita nggak bisa punya pegang kendali sama hidup kita, itu bisa membuat kita jadi punya cara lagi, kendali hidup di tangan kita lagi. Nah, saya bisa bilang gini karena pernah merasakan dan sudah tahu caranya. Buat para bunda yang mungkin masih ngerasa kayak gitu, saya sarankan untuk sering berlatih sadar nafas ini ya, agar hadir kini saat ini. Nah, ini dia. Ya, selanjutnya lalu bagaimana caranya? Adalah dengan mulai rutin latihan otot sadar nafas. Kuncinya di nafas. Nafas dengan hidung, dikeluarkan dengan mulut.
bagi yang nyaman dari hidung dengan keluar dari hidung juga boleh. Dalam sebuah webinar bersama di masjid itu, saya dapat insight bahwa dari hidung itu kita bisa tahu loh bahwa kesadaran itu akan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan, ya. Kalau ada yang pernah dengar otak limbik ya, amigdala, itu kan yang ngatur emosi. Sedangkan otak PFC atau prefrontal cortex di depan ini yang bagian untuk mengambil keputusan, kebijaksanaan hidup, kemudian kedewasaan, itu kan di bagian depan sini. Nah, dengan mindfulness ini, kalau relate-nya di kepengasuhan, Bunda itu akan lebih kontrol secara emosi, ya. Siapa sih nih yang kalau anak sebel dikit gitu bawaannya kita senggol bacok gitu ya. Weng, langsung gorong kayak kucing keinjek ekornya gitu. Weng gitu ya. Saya juga termasuknya seperti itu ya. Kemudian tenang saja ada temennya ya, temennya saya. Kemudian mungkin juga ada yang reaktif, sebenarnya hal sepele tapi marah kita tuh kayak besar banget gitu loh ya, langsung menyalak kayak gitu. Terus kita baru nyadarnya tuh malam lihat anak-anak tidur tuh kita jadi ikutan mimbik-mimbik sendiri. Ini kenapa sih aku marahnya sama anak kok gini banget, kayaknya aku nggak gini deh gitu ya. Kita merasa menyesal gitu ya, bersalah. Kayaknya aku nggak gini deh. Nah, itu sebenarnya otak limbik kita yang lagi berperan ya. Karena kan manusia itu responnya ada 3 sebenarnya. Respon terhadap sesuatu. Flight, jadi kita melarikan diri. Fight, kita maju menyerang. Atau nge-freeze, kita diem membeku gitu lah. Nah, sedangkan dengan latihan mindful ini, Bunda akan jadi Bunda yang lebih rileks, optimis, dan lebih tentu yang lebih waras ya, dan lebih bijak. Nah, bijak ini bisa didapat kalau kita mindful, Bun. Di kelas Sobat Software saya bingung jelasinnya karena memang terasa abstrak ya seperti ini. Tapi praktek aja dalam 1 hari, sadar nafas ketika apa-apa, nafas. Nah, otak itu secara jejak saraf atau neuronnya yang menghubungkan PFC sama amigdalanya itu nanti akan terbentuk tuh saluran yang kita bilangnya jangan reaktif dulu, dipikir dulu, jangan dikasih penilaian. Contohnya kasusnya seperti ini, anak numpahin minuman atau mecahin piring kesukaan kita gitu ya. Kalau kita lagi nggak mindful, Bun, itulah mulut tuh sudah mencecar kemana-mana gitu ya, ngomongnya tuh sudah meracau. Tahu meracau, Bun? Mau dipraktekkan atau enggak ini? Saya yakin bunda-bunda juga tahu ya dengan meracaunya masing-masing ya. Jadi kayak, duh, kok piring jatuh? Kamu Dimas lihat, matanya lihat terlalu panas gitu kan, gitu. Wah, dari A sampai A aksen gitu ya. Nah, itu meracau kalau kita lagi nggak mindful. Tapi kalau kita lagi mindful, ketika kejadian perang, kita tahu ya, langsung sadar nafas, itu tuh otak amigdalanya kan langsung diem tuh, langsung di handling sama si PFC-nya. Dia ada terbentuk, sebentar, lihat dulu, itu cuma piring pecah. Oke, piring pecah. Nah, kalau di kelas itu saya akan melatih teman-teman itu untuk membuat namanya jurnal mindfulness ya. Jadi berlatih menganalisa respon diri kita sebagai ibu, dari respon yang sifatnya primitif, yang sifatnya reaktif, sampai responnya yang mindful dan berkesadaran. Nah, respon yang berkesadaran ini yang nanti harus sering kita latih. Memang nggak bisa sekali bisa, pasti harus uji coba, eksperimen. Makanya eksperimennya di rumah, bisa dilakukan di rumah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, latihan menyadari setiap sensasi yang hadir, bahkan melatih otak mindful itu di setiap kegiatan sehari-hari. Banyak loh, Bun, aktivitas yang sehari-hari sebenarnya kita tuh nggak sadar. Mau saya kasih contoh, Bunda kalau minum pakai gelas, merhatiin nggak dasarnya gelas? Kadang perhatiin Mbak, kadang langsung minum aja. Nah, pernah nggak sadar ini gelas waktunya disikat agak ya gitu? Kadang pernah. Itu kalau lagi Kadang mindful ya. ya. Artinya kan ada situasi yang kita tuh sebenarnya nggak sadar ya, Berli ya. Nah, sebenarnya kita perlu loh melatih kesadaran seperti itu dalam hal-hal kecil. Tujuannya ya tadi kita memegang kembali ritme hidup kita, kemudian respon kita, fokus perhatian kita, nah, seperti itu ya. Kemudian
Dan dengan latihan mindful itu kita punya jeda diri ya. Jadi jeda itu maksudnya bisa kita konteksnya ke pengasuhan dengan stresor yang jadi stresor saat itu, contohnya mungkin anak. Kita bisa cari jeda waktu, mundur dulu. Anaknya kenapa ya? Nanti bikin aku marah-marah daripada aku responnya aneh-aneh, aku mundur dulu. Nah, itu jeda ya, sebutnya jeda. Next. Selanjutnya, ini kayaknya agak panjang ya. Nah, latihannya itu sederhananya ada dua, kunciannya memang sadar nafas dan menggunakan seluruh indera dan sadar senyum. Sadar nafas itu bernafas dengan sadar dengan membantu melatih otak PFC kita yang depan ini untuk membangunkan kesadaran yang terhubung dengan diri ketika kita meresponnya. Ini latihan. Bila-bila disebut latihan, kalau teman-teman yang ini, beberapa teman yang biasanya ikut kelas saya, itu memang latihannya seminggu atau 5 hari ya, itu cukup dilatih dengan blended aktivitas sehari-hari. Nah, itu kalau sudah sadar nafas, nanti naik tingkat di sadar senyum. Saya juga di level sadar senyum ini, artinya ketika ketemu dengan anak-anak, dengan berelasi dengan keluarga, itu usahakan senyum. Kenapa sadar senyum? Karena saya sadar juga ternyata wajah saya itu sangat tidak cantik ketika saya tuut itu apa ya, Mbak? Yolung apa wajah kita tuh itu loh ditekuk gitu loh ya, ditekuk gitu loh, karena saking seriusnya atau mungkin saking beratnya beban capek hidup pun lebay banget ya, tapi intinya kayak gitu ya, wajah kita tuh anu loh, horor loh Bun kalau lagi diem gitu ya, apalagi kalau kayak saya ini bawaan oroknya tuh sebenarnya wajahnya cadas, jadi apa ya, memang tulang itu bawaan itu nggak bisa senyum, memang bawaannya kayak gitu ya, jadi kalau senyum agak effort gitu ya, beda dengan orang yang senyumnya udah dasarnya gini. Jadi kadang saya mikir, iya ya kalau aku coba sadar senyum, terus kayak yang prinsipnya service excellent itu bisa kok sebenarnya dilatih ya. Jadi tahapannya dua, sadar nafas sama sadar senyum. Ingat, senyum pun itu akan membantu kita lebih awet muda karena ototnya yang dipakai tidak lebih banyak daripada otot kalau lagi wajahnya ditepuk-tepuk tadi ya. Ya, selanjutnya jadi latihannya ada udah banyak ya, sadar nafas, sadar senyum. Nah, sadar nafas ini teknikalnya ada banyak metode. Yang sebelah kanan, nafas dengan ringan, lambat dan dalam itu istilahnya LSD, low LSD ya, low, smooth and deep. Kemudian gunakan teknik metode ada 678. Ya, ini ada istilah penemunya masing-masing ya. Tapi singkatnya 678. 6 inhale, 7 tahan, 8 exhale. Yang tadi kita pakai di awal itu metode square. Jadi 4 4 4 4. 4 tarik, 4 exhale, 4 tarik, 4 exhale ya, ditahannya 4 detik juga. Kemudian kalau untuk anak-anak sadar nafas itu bisa, kalau di kelas mindful kita anak-anak saya pakai ini jari tangan. Jadi ketika naik inhale, jadi kalau anak lagi tantrum ya di usia apapun tuh kadang kan marah langsung apa istilahnya, langsung kayak sulut gitu ya, entah di usia berapa lagi apa Bahasanya aku langsung ngegas. ngegas, oh bahasa nggak, aku nyolot nggak bilangnya bahasa, bahkan tantrumnya kayak langsung usia 9-10 itu pun juga ada tantrumnya gitu ya, kalau nggak langsung main tendang, main tangan gitu ya, tenang, saya gini, hop, tarik nafas, itu kayak gini lebih gampang. Jadi ketika ini ke atas, tarik nafas, ini exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Nah kayak gini ya, sama gini, exhale, udah tenang, mau dicoba lagi, nah itu yang jari tangan. Atau kalau kayak anak-anak yang usianya masih di balita gitu ya, atau mungkin di bawah 7 tahun, itu pelangi. Jadi bayangkan ada pelangi di atas kita. Jadi lihat anak-anak, inhale, exhale. Nah, seperti itu. Jadi dengan memvisualisasikan sesuatu benda yang mereka sukai, yang lucu itu bisa ya. Kemudian kalau yang buteko ini bernafasnya lewat hidung, keluar dari hidung, nggak boleh dari mulut ya. Nah, ketika rasa kemerungsung itu hadir, maka yang dikendalikan kali pertama itu adalah rasa amarahnya tuh dari dia keluar dirinya, terus dia berdenging, pengen meracau kayak tadi itu, tarik nafas dengan lambat, maka insya Allah nggak jadi marah.
Ya, karena tidak ada orang yang bisa marah dengan nafas yang lambat. Ya, jadi kunci di nafas. Jadi ketika perlu latihan, sekali lagi 4L memang latihan. Saya gitu sering juga kepleco gitu ya. Tapi kalau ketika sadar tarik nafas, mundur satu langkah, rendahin suara. Akhirnya rendah suara. Kak, gini loh. Ya, kalau nggak gitu ntar jadi ngegas itu keluarnya T-Rex ya. Mam T-Rex yang saya gitu kan habis ngomong gila gue ngomong apa tadi ya. Kayak gitu. Kayaknya lagi kesurupan deh. Nah, ya seperti itulah ya. Selanjutnya setelah sadar nafas adalah seingat saya ya beberapa manfaatnya ya bisa dibaca sendiri ya. Jadi memang terbukti secara ilmiah mindfulness ini metode yang dipakai oleh banyak konselor dan psikolog terlatih untuk membantu. Dan memang jika mindfulness itu pada tekniknya nanti itu kalau di kelas memang banyak bentuknya, tapi kata kuncinya di sadar nafas tadi ya, sama sadar senyum. Ada yang pakai nafas, ada yang sifatnya formal. Jadi formal itu yang kayak gambar itu ya, yang harus duduk terus bersila kayak gini. Ada yang non formal, pun itu ya saya bilang kalau lagi rebahan silahkan lakukan dengan rebahan. Bahkan ada yang blended dengan aktivitas sehari-hari. Bahkan Bunda ada yang tahu ada kayak semacam bootcamp ya atau camping khusus gitu ya. Sekarang bootcamp mungkin ya. Bootcamp itu camping khusus untuk mindfulness itu berbayar harganya 7 digit sampai 8 digit loh. 3 hari. Itu isinya apa? Isinya itu kegiatannya tuh jalan-jalan mindful walking ke alam. Kemudian nyeker atau grounding namanya. Jadi menapak bumi gitu. Nah, tapi bedanya kita punya ilmunya memang. Beda ya orang yang sudah tahu dasar ilmunya dan berlatih dengan yang ya wes angger jalan kaki kayak gitu. Nah, di situ bedanya. Jadi saya mikir, ya Allah ternyata banyak loh aktivitas sehari-hari yang sebenarnya ketika kita ilmu kita maknai dengan mindfulness itu justru jadi obat buat kita untuk kesehatan kewarasan kita ya. Nah, kembali ke yang saya tadi bilang cerita ya, bootcamp itu yang harganya 7 digit, 8 digit itu nanti di belakang tuh challenge-nya tuh masuk situ semua. Bahkan tuh setiap sesi advance kelasnya itu hanya untuk mempelajari itu. Jadi kayak mindful walking, jalan pagi di alam. Kalau saya nyempetin jalan kaki sama anak-anak sambil gendong bayi saya, itu uh, kalau tahu tekniknya, nafasnya benar, sadarnya benar, itu bisa loh bantu langsung mereduksi kecemasan kita. Seperti itu ya. Cuci piring, kemudian setrika, lipat-lipat baju, itu bikin kita dapat energi, bukan nambahnya kita tuh gerus emosi kita ya. Asalkan kita ketika melakukannya memang mindful, nggak disambi dengan pekerjaan yang lainnya ya. Nah, analoginya kondisi mindful itu sekali lagi seperti kita melatih otot olahraga ya, Ayah Bunda. Jadi kita nggak bisa mendapatkan manfaatnya kalau kita tidak sering berlatih. Seperti itu. Sehingga kita punya capaian nanti goalnya itu fleksibilitas mental ya. Jadi fleksibilitas mental itu kita tidak lagi terkungkung dengan pikiran hitam putih atau tegang ini yang ini, pokoknya yang ini kalau gak iso enggak gitu ya. Selanjutnya, nah, kalau relate-nya mindfulness dengan kepengasuhan, itu pernah dengar ya tentang mindful parenting. Jadi kita atau consciousness parenting itu ketika kita jadi orang tua yang berkesadaran. Kayak kita pernah mendengar gitu ya, kayak anakmu itu sebenarnya bukan anakmu, dia punya hidup masa depannya sendiri. Itu sebenarnya dari mindful parenting. Kemudian bagaimana kita merespon anak tadi, kita punya jeda, nggak gampang marah yang tersebut, itu juga kita latihan dari mindfulness. Jadi ini kayak semacam konsep mindfulness yang bisa diterapkan di kepengasuhan seperti itu ya. Selanjutnya ini nanti ada sesi tanya jawab ya, setengah jam ya Bunda dulu ya. 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 Nah, mindful parenting sendiri itu prinsip di self care itu adalah bagaimana kita mengisi tangki cinta diri kita itu penuh dulu. Nah, setelah penuh baru kita tuh bisa mengalirkan
tangki cinta kita ke anak-anak ya. Jadi prinsipnya mindful parenting sama dengan mindfulness itu ketika kita sadar tentang diri kita latihan fleksibilitas emosi kita sudah bisa dipegang gitu ya, kita lebih waras. Di saat itulah kita baru bisa tuh mendampingi anak-anak kita dengan cinta. Istilahnya saya bilangnya kalau teman-teman itu jangan jadi ibu yang seperti lilin, jadi yang membakar dirinya untuk menerangi sekitar. Tapi jadilah memang kita benda yang bersinar tanpa harus membakar diri kita sendiri ya, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir nih. Ini saya duduk deh. Nah, ini tekniknya ya. Tekniknya tadi secara teknis tadi sudah saya sampaikan. Ini beberapa teknik yang lain, ada body scan awareness, jadi merasakan sensasi tubuh dengan kayak kita nyekan tubuh kita dari ujung kaki sampai kepala. Kemudian duduk tenang sadar 30 detik itu cukup. Bagi kalau saya pribadi itu ketika bangun tidur habis berdoa, kemudian duduk meditasi aja selama 3 menit setiap hari, itu sudah sangat membantu banget ya setiap bangun pagi. Kemudian visual imagery itu seperti membayangkan ketika kita berada di suatu tempat atau taman yang indah untuk menarik apa sih? Untuk menarik kendali diri kita. Kadang kita kalau ngasuh anak, kemudian kita seharian itu banyak banget kerjaan, dituntut inilah peran itu kita kadang-kadang kegerus ya, emosi kita lelah gitu ya secara psikis. Untuk mengambil kembali kendali diri kita saat itu, duduklah tenang, tarik nafas pelan-pelan, itu nanti insya Allah akan balik lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi yang terakhir, self-talk compassion. Jadi bagaimana kita bicara yang menghargai diri kita, yang berkasih sayang buat diri kita dengan cara bicara yang menghargai apresiasi diri kita. Boleh dengan butterfly hug seperti ini, bilang, terima kasih ya Farda, hari ini kamu sudah berjuang untuk bertahan ngasuh anak-anakmu sendiri, dibantu dengan suami, kalian berdua keren banget, makasih ya, walaupun hari ini kamu marah, nggak apa-apa, wajar, kamu juga ibu manusia biasa kok, besok jangan ulangi ya, oke. Nah, seperti itu ya, bisa dilakukan ketika bangun atau mau tidur ya, sering-sering diapresiasi sendiri. Selanjutnya, ada pertanyaan di kolom chat mungkin sambil ini, silahkan yang les. Oh, ada Mbak Ida. Ya, Bunda Rita sering memperhatikan gelas yang mau dipakai ya. Oke, slide selanjutnya Bunda. Silakan Mbak, yang strategi ya. Ya, strategi melatih mindfulness itu. Nah, kalau melibatkan mindfulness dalam kegiatan sehari-hari, ini yang ala saya, ya, saya tuliskan yang ala sehari-hari saya itu memang di meditasi relaksasi ya, baik formal atau non formal. Kalau saya di olahraganya itu yoga. Jadi kalau bagi saya yoga itu mindfulness-nya terasa banget terbangun di sesi ketika kita harus stretching, kemudian menarik anggota tubuh mana yang harus di stretch, yang mana harus dikendurkan, seperti itu. Kemudian untuk yang meningkatkan produktivitas sebagai ibu, bagi saya kalau bullet journal itu adalah bentuk mindfulness dalam produktivitas ya. Jadi kita bisa menata prioritas, kemudian bisa memilih peran mana yang harus difokuskan itu dengan bullet journal ya. Jadi teknik mencatat agenda yang lebih produktif kalau bahasa saya ya. Apakah Bu Jo itu nanti cari sendiri ya. Selanjutnya ini nanti ada challenge-nya. Oh, yang teknik selanjutnya yang berhubungan dengan produktivitas, teknik grounding dan teknik Pomodoro. Pomodoro ini untuk ibu itu kan banyak banget yang harus dikerjain ya. Jadi kita pernah di fase saya itu merasa kayak dikejar. Gak tahu dikejar siapa ya, tapi kan dikejar aja gitu loh. Dari bangun itu udah langsung bangun dikekel gitu ya, nyari sapu lah, masak nasi lah, apa itu ya. Hingga akhirnya ini nanti kalau seandainya di belakang saya ini rubuh ya, abaikan ya teman-teman, karena ini belakangnya banyak sekali apa istilahnya tulisannya anak-anak ini biar enggak ya, ya diterima aja. Oke,
back ke materi. Jadi teknik Pomodoro itu teknik produktif kita sebagai ibu dengan melakukan kegiatan tuh satu persatu, tidak multitasking setiap 20 menit. Ya, latihannya di timer. Bahkan ada aplikasinya, cari aja Pomodoro warnanya hijau gitu ya, atau pakai timernya masakan tuh ada. Setiap 20 menit lakukan satu hal. Nanti benefitnya otak kita itu akan fleksibel secara mental dan cepat switch. Cepat switch itu akan membuat bunda jadi lebih mudah switch secara emosi. Jadi kalau lagi kesel sama suami, anak switchnya cepat. Karena fleksibilitas emosinya, fleksibilitas mentalnya sudah terlatih. Ya, latihannya 20 menit katakan cuci piring, ya udah fokus mindful cuci piring. Pikirannya kalau lagi jalan-jalan mindful, lagi muncul mangkimannya, biarin aja, diamati aja. Oh, aku lagi kepikiran ini. Oke, kembali lagi cuci piring. 20 menit selesai, tik. Mau nyuci, selesaikan nyuci, selesai, tik. Nanti tiap kali 20 menit ke 20 menit selanjutnya itu ada jeda istirahat 5 menit. 5 menit itu bebas ya, mau scrolling kek, atau mau minum kek, mau leha-leha sebentar boleh ya. Nanti itu dilatih. Insya Allah itu sehari itu kita tuh produktif kok, daripada rasanya kita ngelakuin banyak hal tapi sebenarnya faktualnya tuh nggak ada, tapi kita capek ya akhirnya karena rasa multitasking. Itu teknik Pomodoro. Kemudian kalau teknik grounding itu 5, 4, 3, 2, 1. Ketika udah ngerasa kemurung, cepet banget sih, ini harus ngantar Adil, belum masak pulang, gini, rasanya kita kayak digeret. Ya, bahasa saya itu kayak digeret seharian, tuh kayak digeret suruh ngapa-ngapain. Nah, itu udah ambil kendali hidup bunda langsung dengan 5, 4, 3, 2, 1. Teknik grounding ini apa? 5. Duduk tenang, diperhatikan 5 benda di sekitar. Saya pengen ngajak apa nih? Boleh satu peserta deh yang mau jadi teman saya praktek ini, ada yang mau? Boleh raise hand? Silakan yang mau bisa raise hand. Ada yang mau kah? Ada yang mau? Kita praktek langsung di Bunda sesi ini. Rita, silakan Iya. Bunda. Siap. Halo Bunda Rita, ya. Halo. Ini mau praktek langsungnya gini Bun. Siap. Halo. Ya, halo. Siap ya. Siap. 5. Sekarang Bunda Rita hadap ke laptop atau layar HP? HP. HP. Sekarang di depan Bunda Rita 5 benda yang Bunda lihat. Apa? 5 benda yang bisa Apa dilihat, saja? Bunda. 5 benda Di yang HP. dilihat. Di HP. Ya, oh enggak, yang di sekitar Bunda. Oh iya. 5 benda yang dilihat sekitar Bunda. Gitu. Bantal, selimut, suami, Bantal, selimut, suami, kipas angin, lemari, kipas meja rias. angin, lemari, 6 Mas. meja rias. Meja rias. Oke. 6 ya. Oke. Sekarang 4 benda di sekitar Bunda Rita yang bisa dipegang. Bantal, selimut, kasur, Bantal, selimut, kasur, dinding. Oke. Sekarang 3 benda atau 3 objek yang bisa Bunda dengar, Bunda Rita dengar. Anak, kipas angin, Anak lagi ngomong ya. Anak Oh, nangis, oke. angin, apa nih ya? Iya, ini Bunda. Narasumber. Saya ngomong ya, apalagi Iya. suara kipas angin Bunda. Motor lewat. Oh, Kan mobil pinggir lewat. jalan. Itu 3. Sekarang 2 adalah objek yang smell atau aromanya bisa Bunda cium. Keringat suami mungkin cium nggak? Ya, di bantal. Betul. Aduh, Kan beda bantal. apalagi satu lagi? Satu lagi. Oke, apalagi satu lagi? Sendiri nih.
Sendiri nih Mbak. Tuh. Aroma apa? Aroma. Oke. Oke. Nah, yang terakhir satu objek yang bisa dirasa dengan lidah. Tadi habis makan apa mungkin gitu masih kerasa sisanya, Bu Darita? Sirsak nih, barusan disuapin anak. Oh ya, smoothie sirsak. Apa? Udah rasa asem. Habis disuapin Sirsak, Mbak Rasa Farda. asam. Oke. Ya, asem. Pas tadi lagi ini nyimak disuapin sirsak. Jadi masih berasa asemnya. Oh, Mbak Farda terlempar lagi. Kita tunggu Mbak Farda masuk lagi. Kita tarik lagi. Halo, Mbak. Sudah kembali Mbak Farda? Di sini. Silakan, Mbak. Wah, saya makannya sudah dari tadi nih, Bu Rita. Nggak ada lagi yang bisa dirasakan di bibir. Suaranya masuk ya? Masuk, Mbak. Masuk. Halo? Ya, sudah Oh, ya. masuk. Nah, iya. Makasih ya Bu Darita tadi. Ya, sama-sama. Ya, tadi Bu Darita sudah melakukan dengan baik sekali praktek untuk teknik grounding dengan 5, 4, 3, 2, 1. Ini bisa banget dipraktekkan di saat kita ngerasa lagi terbawa arus kehidupan ya, momennya seperti itu. Jadi sekali lagi memang mindfulness ini perlu banget dilatih dan berlatih di tengah era yang lagi zamannya membutuhkan rasanya cepet aja semuanya ya. Padahal kita perlu loh menikmati atau enjoy di momen itu ya. Slide selanjutnya, Bardi. Silakan. Nah, Terlihat, Pak. ke depan aja, coba praktek salah satu dari mindful eating kah? Kemudian meditasi kah? Mau mindful jalan pagi kah? Mindful eating untuk menikmati makan atau mau cukup dengan meditasi sadar nafas? Yang bawah itu mindful breastfeeding ya, menyusui ya. Ini sangat jarang loh, saya sendiri pun juga sering kepecut. Menyusui bener-bener menyusui nggak pakai pegang. Kayaknya ada yang kurang gitu loh ya. Padahal nyusui itu anak tuh matanya lagi kontak sama kita loh, gitu ya. Ini boleh dicoba. Nah, benar kan? Masya Allah, terbang ini. Ya, kelihatan itunya, apa graviti alaminya. Nah, sampai sini insya Allah cukup Bunda, atau ada yang mau didiskusikan? Nah, ini beberapa testimoni ya. Udah saya lepas aja ini. Nah, kelihatan aslinya. Ya, yuk. Ini beberapa testimoni untuk teman-teman yang memang baru mengenal apa itu mindfulness dan berlatih mindfulness di kehidupan sehari-harinya. Jadi memang terasa abstrak, dia baru bisa dirasakan benefitnya atau manfaatnya itu kalau dilatihkan dengan repetisi yang baik seperti kita olahraga. Insya Allah itu dari saya, Bunda. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kita lihat di kolom chat ya, Mbak. Boleh. Tadi itu kayaknya ada yang mana tadi ya? Dari atas dulu. Bun, ngapunten Bunda Rita mungkin boleh di mute dulu. Suaranya berdengung. Terima kasih. Ah, ini ada dari bukan ya. Oh ya, ini sebentar. Dari Bunda Winda Purwodadi. Nyuci piring saya senang, nanti merembes bersihin dapur, tapi kadang sambil dengerin musik atau YouTube. Masih normal enggak?
Mbak Farda? Normal Nah, nggak ya? normal Iya, nggak ya? batasannya ngerasa normal apa enggak itu kalau kita tidak hasil outcome atau output kerjaan kita itu beres, Mbak. Beres dan punya kualitas yang baik. Jadi yang bisa nentuin itu kita sebenarnya. Kalau sampai sejauh itu masih aman dan hasil kualitasnya sesuai dengan kita harapkan, ini oke, silahkan lakukan. Seperti multitasking tadi ya, sifatnya teknisnya itu serumpun dan tidak boleh, kita punya batasan maksimal. Kalau saya itu punya 2 sampai 3, itu pun nggak bisa lebih dari 3. Tapi kalau seandainya kita asalnya cepet, jadi kayak nggak mindful deh. Cepet, tapi yang penting selesai, kelar. Terus ini lagi yang paling penting, sensasi di akhirnya. Kunci self care itu ketika kita terkoneksi dan terhubung dengan diri. Kalau dengan beresin di dapur tuh akhirnya menghasilkan emosi yang positif, terhubung dengan diri menjadi positif, kita terisi energinya. Nah, itu kita melakukannya dengan mindful, Mbak. Kita dapat energi dari aktivitas itu. Tapi ketika faktanya sama-sama melakukan aktivitas itu, tapi jadinya kayak pegel kabeh gitu, apa istilahnya? Terus pokoknya pegel gitu, Mbak. Pegel tuh tambah uring-uringan, terus miring tambah prak-prak, tambah kudabrukan. Bisa bayangin ya, itu bahasa saya. Tapi saya yakin ibu-ibu tahu ya feel-nya gitu ya. Itu jadi nggak mindful itu. Itu kita bukannya dapat energi, nggak dapatnya tangki kebahagiaan kita nggak terisi, malah boncos kalau istilah saya ya. Padahal faktanya itu sama-sama cuci piring, sama-sama, tapi beda loh sensasi energinya. Kalau kita dasari dengan mindset yang benar, kemudian mindful, itu beda, walaupun sama-sama cuci piring ya. Bisa dipahami mungkin ya, tapi tahu ya feel-nya ketika kita banting piring dengan bahasa kode, kok nggak dibantuin sih, ini masak kok nggak ada gini terus, nah, gitu ya. Iya, iya, Lalu iya, iya. kita sendiri Ah. loh. Beberapa kali di posisi seperti itu, jadi ngerti lah ya. Oh, ini dari Bunda Lulu. Kalau nyuci piring jadi tambah banyak ide, apa itu juga termasuk mindful? Iya, jadi kondisinya sudah di state mindful, state of mind-nya atau pikirannya itu sudah sendiri relax. Nah, relax itu nanti yang akan membuka banyak ide-ide atau insight-insight hikmah-hikmah seperti itu, Mbak. Nanti kalau di-relate dengan uh, yang disampaikan Ustadz Hari almarhum, itu insight yang dikasih Allah itu kan datangnya kayak curing-curing datang tiba-tiba gitu ya. Bahkan ada yang teman sobat sahabat tuh bilang, ya Allah, Mbak, aku tuh gak ngira kalau aku jadi ibu tuh sebijak sewise ini loh kemarin ketika ngadepin kasus anak saya lagi gini, aku tuh gak ngira kalau aku bisa ngomong kayak gitu. Jadi kaulan sadidanya tuh keluar gitu loh ya. Kayak bilang, nah, padahal tuh kita tuh ngerasa bukan ibu yang apa spiritual banget lah ya atau religius gimana, tapi ketika kita mindful itu nyetrumnya tuh dari Allah langsung, dan itu keluar ketika kita relax. Nah, makanya relax itu harus dicapai dulu biar kita baru naik wise atau bijaknya seperti itu. Bismillah lah kalau begitu ya. Selanjutnya ada Bunda Widya. Mau tanya Mbak, pikiran yang isinya ngomentarin apa yang dilihat itu awalnya dari mana ya? Awalnya contohnya gimana nih ngomentarin nih? Yang memberi penilaian itu ya, apa-apa Nah, dikomentarin iya, gitu ya? kayaknya seperti itu ya. Langsung begitu lihat sesuatu langsung, kayaknya nggak banget ya gitu tuh. Mungkin seperti itu kan ya. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya bentukannya banyak ya. Jadi multifaktoral, dari pola asuh, dari kebiasaan, dari bentuk latihan pikiran. Sekali lagi ya, pikiran kita itu di mastery of something gitu loh ya, memang Bun. Perlu dilatih, kita pun perlu melatih pikiran, cara berpikir kita. Jadi kayak tadi itu kan sebenarnya respon responsif sebuah otak yang melihat sesuatu gitu ya. Contohnya kayak tadi ada orang lewat yang tanpa obesitas, nih ibu ini makan apa sih, pasti suka makan gorengan, ini gorengan di badan udah gitu, pastinya kayak gitu, nah kayak gitu ya. Itu sekali lagi bisa dilatih. Kalau dilatihnya itu kan karena respon otak emosinya keluar ya. Nah, kalau dulu itu saya latihannya tuh dengan istighfar. Jadi setiap kali mau muncul komentar itu, potong dulu dengan istighfar tuh sebanyak mungkin. Kalau enggak, tarik nafas. Kalau yang ajarannya yang kenal Pak Dodi dan Bu Sep itu gigit lidahnya. Jadi kita perlu anchor atau yang memutus itu tadi dulu. Ya. Tapi kalau dengan latihan tarik nafas, tahu itu sebenarnya otaknya lagi mengitik-itik monkey mind tadi itu loh, Mbak, yang loncat-loncat tadi itu loh. Nah, itu sekali lagi bisa, itu masih bersyukur kalau seandainya itu masih muncul di pikiran ya.
Tapi kalau sudah acting out munculnya di Ya, lidah, langsung itu jadi close gitu kayak ya. lambe turah, iya. Jadi lambe turah yang suka komentarin orang gitu ya, orang lewat apa dikomentarin, orang lewat dikomentarin gitu ya, kayak kurang kerjaan seperti itu ya. Ini pun perlu disadari dari mana sih sebenarnya saya seperti ini. Nah, bisa latihan. Oke. Selanjutnya ini ada dari Mbak Daru. Masya Allah, pembahasan menarik, terutama bagian mengisi tangki cinta. Jadi ingat bahasa cinta, tapi bagaimana cara mengisi tangki cinta diri sendiri? Banyak yang masih struggle untuk menerima dan mencintai diri sendiri. Nah, nanti ikut Mbak Daru ya, nanti ikut kelas saya ya loh, Mbak Promosi. Nah, secara umum, ini tadi Mbak sudah saya nggak sampaikan secara sepintas ya, jadi mindfulness-nya ini dikuatin dulu, nanti 2 keterampilan dasar lainnya itu ngikutin nutrisi sama tidur. Nah, nanti tinggal pinter-pinternya kalau di self-care itu ngeramu toolkit self-care yang personalized, dan setiap orang nggak bisa sama Mbak. Ya, kalau 3 keterampilan dasarnya sudah dipegang, nanti toolkit self-care tiap orang tuh beda-beda ya, nggak bisa sama. Nah, nanti perlu dilatihkan. Caranya seperti apa? Banyak banget caranya, itu bervariasi memang. Cuma keterampilan dasarnya harus dipegang. Gambarannya seperti apa sih, Mbak? Kalau mindset-nya dipakai itu, Mbak Daru jangan jadi ibu yang saya bilang kayak Lilin tadi. Jangan melakukan peran sebagai istri, ibu, atau individu itu yang membakar diri Mbak. Jadi, nggak apa-apa deh, aku aja yang sakit, anakku jangan sakit. Jangan. Itu mindset-nya keliru. Ganti dulu, bongkar dulu. Kemudian, jadi ibu yang mindset-nya adalah seperti matahari. Jadi, kita punya cahaya dan kita bersinar dengan diri kita sendiri itu. Yaitu memang harus dibongkar dari mindset, banyak self-talk-nya, dan tahu latihan mindfulness atau self-love, self-care-nya yang benar seperti apa. Benernya gimana sih? Yang contohnya kayak tadi, kalau kita sama-sama secara fakta melakukan aktivitas, hasil outputnya, energinya, emosinya, itu justru nambah tangki energi kita, jadi self-care-nya benar. Yang siap dialirkan ke orang lain, ke peran kita. Tapi kalau sama-sama aktivitas sehari-hari, tapi berangkat titik awalnya dan kelompiangan tambah kuras energi, itu nggak benar. Ya, aktivitas self care-nya nggak benar itu justru bikin bubrah dunia persilatan kehidupan kewarasan kita, nah kayak gitu ya. Dan penyebabnya kita senang itu pun macam-macam sebenarnya Mbak ya. Jadi sifatnya biopsikososial culture. Jadi kita nggak waras itu dari biologis bisa. Jadi memang bawaan neurotransmitter kita nggak waras itu ada. Jadi harus bantuan obat, perubahan hormon, kemudian kita gampang kita sakit lelah, kewalahan itu bisa. Kita nggak waras juga dari secara psikologis. Mungkin pribadinya memang dasarnya pencemas, pribadinya perfeksionis, kemudian isu-isu psikologis ya seperti apa inner child, kemudian luka kepengasuhan, trauma, nah sejenisnya itu PTSD, nah itu banyak. Dilihat dari sosialnya, orangnya antisosial, sulit membangun relasi, trust issue, banyak kasusnya seperti sosial, nggak ada support system dari pasangan, lingkungan, orang tua, terdekat, teman, komunitas nggak ada, itu juga bisa juga faktor ketidakwarasan. Kemudian terakhir budaya, ada stigma sebagai perempuan. Ya tadi tuh salah satunya stigma kalau perempuan tuh harus supermom, perempuan itu standarnya kudu iso apa naik, pokoknya kalau nggak bisa ngelakuin kesannya bukan jadi ibu yang baik, itu juga termasuk faktor penyebab kita nggak waras Mbak. Nah itu harus dibradialin, kalau di self kelas itu dibradialin semua, jadi tiap orang akan personalize nanti ya seperti itu. Tapi pada umumnya kita harus kuasai 3 keterampilan dasar tadi. Nanti insya Allah pelan-pelan akan tahu jalur polanya, kita bisa tuntas waras menerima diri kita dulu ya, karena kalau kita nggak tuntas waras menerima kita dulu, kita mau empowering diri kita macam apa aja, biasanya balik siklus setan, balik lagi ke kasus itu lagi, kasus diri kita yang self worth-nya lagi nggak oke, rendah diri, nggak pede. Nanti kan kita udah ngambil kelas ini apa atau mungkin apa gitu ya, pasti balik lagi ke situ nanti isunya ya, makanya itu harus diberesin dulu. Nah, seperti itu Mbak Erli. Jadi akarnya harus ketemu dulu ya Mbak Farda ya. Betul. Ini ada dari Bunda Sabia, Mbak. Kalau pengen ikut kelas mindfulnya sama Mbak Farda, daftarnya kemana? Nanti hubungi Mbak Farda aja ya. Tadi Ya, ada sosmednya ya, Isnani Fardani ya, bener ya Mbak ya?
Ismita ya, oke. Oh, Ismita. Ismita Husnu Fardani. Nanti bisa dicari ya. Ada di IG, ada di Facebook juga ya, Mbak Farda ya. Tuh, Boleh, oke. Terus ini apa komennya dari Bunda Rita tadi. Habis praktek jadi paham manfaatnya, efeknya jadi menarik kesadaran yang awur-awuran. Asik juga kayak Pura-pura, gitu. oke. Jadi kita kayak sudah lari ke anta beranta balik lagi ke diri sendiri gitu ya, Mbak ya. Iya, kalau saya tuh biasanya kayak sulap itu semuanya kan kayak cepet gitu ya. Terus saya seret, ambil semua. So, aku yang pegang hidupku kok. Aku yang pegang kendali diriku. Kayak anak lagi rawat. Anak kalau lagi tantrumnya bareng-bareng itu kan indah merona gitu ya, Mbak ya. Indah. Gitu. Kalau anak lagi tantrum barengan, kalau lagi mindful itu mereka tuh kayak senandung kehidupan yang indah banget. Wow, wow, itu kita senyum, Mbak. Oh, oke. Waktunya aku sholat. Tapi kalau lagi nggak mindful, Mbak, wih rasanya tuh saya tuh juga ikut kesulut, pengen tantrum juga gitu. Udah tantrum juga. Anak tantrum, maknya tantrum lebih parah jangan-jangan. Kayak gini, wow, saya kayak langsung wah dia udah sadar gitu ya, kayak wow gitu ikutan tantrum. Tapi kalau saya lagi mindful, kemudian nutrisinya oke, malam tidurnya oke, tangki saya lagi penuh, itu indah banget mereka kayak oke nak ada apa sih, oke adik kenapa, kakak kenapa, saya kayak ibu peri banget gitu. Masya Allah sih begitu. Masya Allah, Sebegitu seru banget kayak gitu ya. hebatnya mindful di diri saya gitu ya bekerjanya seperti itu. Asik gitu. Harus dicoba. Latihan dia Mbak, latihan ini Latihan, kan bener. kadang kita sudah tahu nih, udah pernah dapat materi kayak gini, sudah tahu ilmunya, tapi ya itu kadang-kadang ya karena nggak latihan Ya. itu ya Mbak Farda, jadi ininya Hmm. nggak dapet gitu jadinya. Ini dari Iya. Bunda Dina. Kalau kora-kora sambil nyimak kajian, maksudnya biar sambil nambah ilmu, jadi baiknya nggak ya gitu. Jadi baiknya jangan nggak ya gitu ya. Oh, jadi baiknya Kalau jangan ya. ya kalau Bunda bisa konsentrasi dan nggak perlu nyatet mungkin nggak apa-apa ya sambil lalu. Kadang kita punya bobot perhatian apa ya kepentingan gitu kan ada kalanya kita sambil denger just to know gitu ya. Ekspektasi kita cuma sekedar tahu ya nggak apa-apa menurut saya. Tapi kalau kita butuh serius kayaknya ada berilmu kita lebih baik duduk simak dengar dengan baik gitu ya nyatet gitu ya. Jadi kembalikan ke ekspektasinya Bunda Dina sendiri sih ketika kajian itu apakah just to know atau just to hear aja dengerin yang penting tahu ya nggak apa-apa. Kan kita beda-beda ada yang memang nyuci concernnya di cuciannya biar bersih, nyambi, nah kayak gitu. Tapi kalau sudah membuat itu grobiakan, dengerin apa, kepotong-potong, mendingan nggak usah dulu deh, satu-satu aja gitu. Jadi gitu. Gitu ya. Nah, ini dari Bunda Sri Sumarni. Bun, saya tipe random. Kalau misal masak, semua bahan harus dilihat di depan mata. Otak saya masih mikirin habis ini. Ini masak nasi kompor 1, kompor 2, masak sayur, disambi nyuci piring. Satu nyalain mesin cuci. Gimana tuh? Kalau saya ada yang kosong Oke. satu. Kalau saya pasti ada yang lewat itu satu. Nah, tipe random ini sebenarnya gini, Bunda merasa cukup nggak? Cukup puas nggak dengan cara kerja yang seperti itu? Sebenarnya kita menarik kesadaran ke situ dulu. Apakah sudah cukup puas dengan cara kerja yang seperti itu? Jika cukup puas, itu dia nggak apa-apa, lakukan lagi. Tapi kalau merasa perlu efektif dan lebih efektif, lebih efisien, nggak? Perlu, katakan jawabannya. Perlu, oke, caranya agar perlu bagaimana? Apakah goalnya pengen masakannya ini, atau pengen cepat, atau pengen apa, itu kan beda-beda lagi ya ekspektasinya ya, kita beradialinnya lagi. Katakan aku pengen lebih efisien deh, nggak setiap hari mikir masak apa ya, atau duduk terpaku di depan kulkas sambil mikir kayak Aristoteles gitu ya, masak apa ya, kita kan bisa kayak gitu, itu makan memori banget kan, setiap hari pagi gitu buka kulkas terpenuh di depan kulkas kayak gitu ya bahan dijebreng semuanya gitu tapi bingung nggak kalau ngerasa perlu efisien sama efektif kayak gitu ya udah sempatkan lagi satu hari khusus untuk food prep untuk meal prep kayak gitu ya mungkin akhir pekan dari bikin menu bikin rancangan belanja grocery-nya sekali jalan Senin sampai hari Sabtu udah beres nggak usah tanya-tanya nggak bingung-bingung lagi nah kayak gitu dikembalikan lagi ke dirinya Bunda mau sejauh apa ekspektasinya dan nanti tinggal dievaluasi kan
apakah itu membuat lelah mental atau mental lebih berkurang. Kalau saya pribadi lebih enak mikir sekali jalan. Tapi tetap memberi ruang pengen ekspresi. Maksudnya gini, dulu pernah nyoba benar-benar yang strict sepekan itu udah, tapi ternyata jiwa saya itu salah satunya rencananya sayur asem. Tapi saya tidak puas dengan menu yang sudah saya bikin sendiri. Eksplorasi tiba-tiba jadi urap-urap gitu. Padahal rencana awalnya sayur asem sama mendol tahu kelapa gitu ya. Nggak tahunya jadi tahu telur sama urap-urap gitu loh. Jadi saya menyediakan ruang eksplorasi yang tetap ada, tapi tetap ada pakemnya. Jadi kayak bikin meal prep itu sepekan ya 6 hari. Yang 4 hari itu saya pakai menunya, yang 2 hari itu terserah menu apa, yang penting dari bahan yang sudah saya belanjakan kayak gitu. Untuk memuaskan, kalau di talent mapping tuh ideation saya tuh masuk merah. Jadi itu harus dipuaskan dengan cara itu. Karena suka berkreasi dengan bahan yang ada. Kalau dibuat pakem rencana, kayak nggak pernah nantang gitu kayak saya. Akhirnya kayak nggak pernah nantang, monoton banget hidup saya masaknya kayak gitu. Jadi itu kita yang tahu, Bun. Kita yang tahu, dikembalikan ke kesadaran kita lagi. Sudah cukupkah? Mau diimprove apa enggak? Efisien apa enggak? Kemudian pengaruhnya ke kesehatan mentalnya. Kamu bikin waras apa enggak dengan cara seperti ini? Kalau waras, lanjutkan. Oke, jadi bekerja. Tapi kalau nggak waras dan bikin kamu tambah bobot mentalnya tambah, ya jangan. Ini perlu cara untuk cari cara yang lebih baik. Seperti itu. Oke, Semoga terserah menjawab ya, Bunda. ya. Ya, nanti kita Dikembalikan lagi. kesempatan buat yang mau ngomong langsung. Ini ada lagi pertanyaan dari Bunda Detik, benar ya ini ya? Mbak, saya saat ini sedang di fase merasakan tidak bahagia dalam kehidupan pernikahan saya dengan pasangan. Merasa tertekan dan lelah. Dan setiap kali saya hopeless, anak-anak sering melihat kesedihan saya. Apakah itu akan mempengaruhi psikologis anak-anak? Yang menguatkan saya sampai saat ini adalah mereka, anak-anak saya. Oke, Silakan, pertanyaannya Mbak. jadi apakah itu mempengaruhi psikologis ya, Mbak ya? Apakah mempengaruhi Iya, saya bilang akan mempengaruhi. Iya, begini. Dalam sebuah kajiannya Dr. Aisyah Dahlan, itu menyampaikan bahwa ibu itu pusat emosi semesta dalam keluarga. Ya, Bun. Nah, menariknya emosi itu seorang ibu itu kayak wifi yang ketika dia sinyalnya mancar itu jadinya 3 kali lipat sampai 5 kali lipat ke anak frekuensinya. Jadi bayangkan Bunda kalau sedihnya di 20 skala 20 gitu ya, kenanya ke anak berapa jadinya? Antara 60 sampai 6 kali 5 berapa? 300-an kan ya, sampai segituan loh. Nah, artinya apa? Kembali lagi ke saya menarik di prinsip self-care itu, ibu ini punya kemampuan untuk meregulasi emosinya itu tadi. Dengan latihan mindfulness, Bunda akan berlatih bagaimana menyetabilkan emosi itu tadi. Tidak harus stabil, seria stabil terlalu daki ya targetnya. Seenggaknya tuh tahu bagaimana mengurangi emosi-emosi negatif. Nah, salah satu tujuan goalnya self-care itu memang di mana ibu itu terampil menghasilkan emosi positif buat dirinya, agar ibu itu tahu caranya mendampingi emosi anak-anaknya dalam berkembang. Kalau ibunya aja sulit menghasilkan emosi positif dari aktivitas sehari-hari, nah bagaimana ibu itu bisa positif mendampingi, positif mengasuh anak seperti itu, Bun. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa mempengaruhi psikologis, mempengaruhi, Bu. Bahkan seorang bayi itu nggak bisa tahu caranya senyum. Ya, kita kembali ke apa itu namanya FBA itu, Mbak, apa misalnya framework ya, frameworknya FBA. Coba Bunda lihat di usia 02 itu ada namanya ekspresi di fitrah estetika sama nalar, itu di kamar saya pajang. Jadi anak tuh belajar bahasa ibu sama ekspresi tuntasnya si ibu dari menyusui tadi. Kalau nggak mindful saat menyusui, lihat wajahnya anak lagi seneng, sedih, anak nggak tahu loh caranya senyum itu gimana. Senyum
ke senyum tulus tuh kayak apa, ibunya lagi seneng apa itu kan nyetrum kan ya, bayi aja bisa ngerasain. Jadi bahkan anak nggak lagi nyusu sampai besar tuh bisa kerasa Bu. Ya, jadi Iya. memang harus hati-hati dengan ini. Jadi kalau di mindfulness nanti, Bunda kalau sudah latihan mindfulness, tahu gampang switch-nya tadi itu, emosinya akan lebih mudah positif. Walaupun lagi nggak positif, itu bisa berkurang skalanya. Katakan awalnya 7 lagi apa ya, lagi marah, lagi kesal, lagi kecewa gitu sama pasangan 7 gitu ya. Latihan mindfulness, tenang, tarik nafas, segar nafas, minimal buat kita sendiri deh, gak usah ngomongin pasangan dulu deh. Kita tenangin, tahu caranya tenangin diri kita sendiri biar gak empet gitu ya. Itu turun jadi skala 5, 4 itu sudah bagus banget seperti itu. Nanti kalau sudah bisa cara tenangin diri, Bunda perlu, bahasa saya, membredeli apa yang membuat Bunda nggak bahagia dengan relasi dengan pasangan tadi. Apakah itu benar-benar secara fakta, katakan lagi stres masalah apa gitu ya Bun, atau itu karena asumsi Bunda terhadap pasangan, itu beda lagi ya. Kalau di mindfulness itu nanti Bunda akan latihan apakah itu asumsi Bunda terhadap pasangan Bunda, atau itu adalah memang secara fakta, maksudnya kayak fakta itu beneran kayak suami mukul tangan KDRT, nah seperti itu ya, itu kan kita belum harus tahu ya. Jadi kadang perlu dua sisi sih, dua sisi melihat menyimbang. Saya pernah cerita kalau contoh yang lucu tapi sedikit menyebalkan bagi saya tuh ya, di kelas mindfulness gini, kayak suami saya lagi apa mau nyuci bajunya suami. Lalu kan biasanya kalau mau nyuci itu kan kita ngerogohin jaket gitu ya, Barli ya, ada uangnya atau ada kertasnya nggak ya, biar nanti nggak bunyi kunang-kunang bisa cuci lah gitu ya. Kalau dapat duit kan bersyukur tuh masuk saya gitu ya. Tuh nemu kertas tuh saya nemu kertas, tahu nggak tulisannya apa itu? Brosurnya itu tulisannya pijat Mak Erot. Ayah Bunda tahu kan pijat Mak Erot yang untuk memperbesar alat Mr. P itu ya. Itu saya tuh seminggu tuh wajah saya tuh nesu sama pasangan saya. Pikiran saya tuh sudah macam-macam. Dan itu bikin hati saya tuh berdodok. Berdodok itu apa ya bahasa Indonesia ya, Mbak? Gondok, gondok. Gondok, bahasa Jawa ya, Mbak. Ya Gondok pokoknya juga, hati bahasa Jawa saya juga. banget, marah, ngempet, yang nggak bisa berkata-kata, apalagi saya juga nggak, pokoknya marahnya nggak jelas, tuh mikirnya udah macam-macam gitu ya. Terus ketika saya tanya, ini nggak bisa nih, pikiran saya tuh nggak bisa buat tidur, makan, ke apa ngapain tuh nggak serba salah, pengen marah-marah aja, pokoknya mikirnya tuh udah aneh-aneh gitu loh. Ini ngapain? Terus akhirnya saya nggak kuat, saya ngomong suami, Mas ini apa gitu. Oh, saya yang bahasanya tuh pinginnya ekspresinya tuh kaget atau apa gitu ya, berharapnya. Suami saya cuma dengar katanya, oh ini kemarin dikasih di lampu merah gitu. Seketika tuh saya langsung, hah, gitu. Sebenarnya itu contoh kalau pikiran perempuan itu sangat amat bercabang yang kemana-mana gitu loh. Itu asumsi, tapi lagi-lagi itu perlu di cross checkkan, dikonfirmasikan akan sesuatu kita. Jangan-jangan selama ini kita ngerasa gitu karena ekspektasi kita yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita yang mungkin ketinggian ya atau nggak tepat gitu ya. Nanti kita akan belajar juga sih ekspektasi atau jangan-jangan itu asumsi Bu. Nah, itu perlu dibedain dulu ya. Apakah dari kitanya atau memang pasangan kita kayak gitu. Iya. Bunda-bunda yang mau ini sudah jam 9 nih Mbak Farda nih. Jam 21.02 nih. Mau sampai jam berapa kita? Anak-anak sudah pada tidur belum? Jam 9 iya. Mungkin kalau ada satu penanya langsung boleh. Terus Nah, boleh dicukupkan silakan Bunda. Barangkali ada yang mau bertanya langsung. Boleh raise hand ya. Nggak ada nih kayaknya nih. Nggak ada Mbak. Kalau nggak ada mungkin bisa langsung closing statement aja kali ya. Ya boleh. Alhamdulillah. Ya, Ayah Bunda terima kasih banyak yang sudah ya sama-sama Bunda Detik yang sudah hadir di sini sampai jam 9 lebih 3 menitnya. Closing statementnya satu aja, ramahlah pada pikiran kita sendiri. Ramah dengan pikiran kita sendiri artinya kita masukkan pikiran kita dimasuki dengan hal-hal positif, omongan yang baik-baik, jangan beri beban pikiran kita dengan yang nggak perlu kita pikirkan.
ya seperti itu. Tapi harapannya apa yang keluar secara lisannya juga yang baik, doa yang baik, pikiran kita juga enteng, nggak terlalu mengkhawatirkan masa depan, cukup memikirkan yang memang untuk hari ini saja, tidak dicemaskan dengan hal-hal yang masa lalu juga. Semua punya porsinya masing-masing seperti itu. Jadi ramah dengan diri, kerjakan yang bisa dikerjakan hari ini, jangan terlalu mengkhawatirkan yang memang belum kita jalan, karena masa depan kan misteri ya. Kita lakukan yang hari ini saja. Semoga itu, mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini nggak terasa kita sudah 1,5 jam benar-benar ngomong dari A sampai Z tentang, kayaknya belum ya dari A sampai Z, sedikit kita mengulik tentang mindful. Nanti ayah bunda atau bunda-bunda yang merasa butuh mungkin bisa langsung menghubungi Mbak Farda lewat sosmednya beliau ya. Atau kalau misalnya member hebat sudah pasti bisa langsung chat ke WA-nya ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung cool Zoom kita pada malam ini. Insya Allah materi yang didapat pada malam ini akan berguna. Kalau saya jelas ini, walaupun sudah berkali-kali dapat materi tentang mindful, tapi benar-benar ya yang saya dapat dari Mbak Farda malam ini adalah latihan, latihan, latihan. Karena kita nggak akan dapat manfaatnya kalau nggak latihan. Seperti itu ya Mbak Farda. Matur suwun sangat sudah sharing pada malam hari ini. Terima kasih pada ayah bunda yang sudah hadir sampai jam 9:05 ini. Kita akhiri kulzum kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan fasilitator hebat. Terima kasih Mbak Farda. Latihan. Latihan. Itu yang aku pegang nih Mbak Farda. Yang aku pegang dari malam ini latihan. Masya Allah. Ya. Oke, terima kasih. Saya izin dulu, Pak. Ya, silakan Mbak.